Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudi Sani dengan NIM L1A019091, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam video ini, pada mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, saya akan membahas tentang hegemoni Cina terhadap ekonomi Indonesia. Sebelum ke pembahasan inti, sangat penting untuk kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan hegemoni. Jadi, hegemoni berasal dari bahasa Yunani hegemonia yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas, hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Kuatnya arus globalisasi yang dicirikan oleh dunia yang saling terhubung dan terintegrasi telah membuat perbatasan kedaulatan antar negara semakin kabur. Proses ini memfasilitasi aliran modal di setiap aspek wilayah untuk mempercepat proses liberalisasi dan kapitalisasi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama dalam perekonomian yang hanya menjadikan Indonesia sebagai pemasok kebutuhan bahan baku dan tujuan pasar saja. Wujud sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia ketika masih dalam cengkeraman kolonialisme pada beberapa tahun yang lalu. Indonesia memasuki sistem ekonomi kolonial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, Indonesia hanya diposisikan sebagai pemasok bahan baku untuk negara-negara industri maju. Yang kedua, ekonomi Indonesia berfungsi sebagai pasar produk oleh negara maju industri. Yang ketiga, ekonomi Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk memainkan keunggulan modal di negara-negara industri kaya. Jika kita mengingat kembali, pada tahun 1945, Amerika Serikat merupakan kekuatan ekonomi dunia yang paling dominan. Bahkan ketika Perang Dingin pun, Amerika Serikat jauh lebih maju dibandingkan dengan Uni Soviet dalam hal kekuatan ekonomi. Akan tetapi, sejak abad ke-20, Cina mulai mengalami berbagai macam revolusi yang mampu membuat mereka bersaing dengan Amerika Serikat. Hegemoni Cina di Indonesia yang pertama adalah pasar bebas Cina. Di kawasan ASEAN, China pada tahun 2001 telah bekerjasama menyepakati pelaksanaan kawasan perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN dan China dengan mengadakan integrasi ekonomi melalui perjanjian ASEAN-China Free Trade Area. Di mata Cina, Indonesia memiliki consumer market yang sangat besar dan juga memiliki lokasi strategis. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu target utama Cina dalam perdagang dan berinvestasi. Serbuan produk dan investasi atau penyaluran pinjaman keuangan ke negara-negara berkembang dinilai sebagai cara Cina mendominasi pasar ekonomi dan keuangan dunia, khususnya negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah barang Cina yang membanjiri Indonesia. Perkembangan e-commerce sangat pesat di Indonesia yang ternyata memiliki dampak ke depan lebih hebat dan cukup berbahaya untuk segera dihadapi. Keadaan yang dihadapi di mana Indonesia belum memiliki cara yang baik untuk mengurangi masuknya barang asing melalui e-commerce. Kondisi neraca perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2018 berdasarkan data Kementerian Perdagangan mengalami defisit pada sektor non-migas sejumlah 20,85 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kenaikan sebesar 47,25% dari tahun 2017 yang awalnya berjumlah 14,16 miliar dolar Amerika. Hal tersebut menandakan ekspor barang Cina menyerbu deras ke pasar Indonesia yang berakibat defisit yang sangat besar. Pemerintah perlu mengurangi defisit neraca perdagangan yang semakin parah. Defisit neraca perdagangan yang besar karena ada payung ACFTA di mana barang masuk tidak dikenakan pajak. Serbuan barang Cina melalui e-commerce akan lebih kencang ke depan. Pemerintah perlu untuk mengevaluasi jenis barang yang diimpor dari Cina dan memproduksi barang-barang yang lebih kompetitif dan berdaya saing dalam harga. Kemudian yang ketiga adalah kamuflase investasi Cina. Cina juga berusaha memperluas pengaruhnya dalam aspek keuangan dan infrastruktur yang didanai oleh bank baru Cina yang bernama AIIB atau Asian Infrastructure Investment Bank untuk memperbesar alat modal yang sangat diperlukan untuk perkembangan infrastruktur di Asia, termasuk di Indonesia. Cina setelah AIIB memiliki pengaruh ganda bagi Indonesia. Sisi positifnya, Indonesia memiliki alternatif untuk membangun infrastruktur dan ekonomi selain berbagai bank pembangunan multi yang sudah ada seperti IMF, ADB, IDB, dan WB. Ini berarti Indonesia akan kurang bergantung pada kondisi ekonomi barat. Tapi di sisi lain, kekuatan ekonomi hegemonik Tiongkok secara bertahap membuat posisi Indonesia lebih ditentukan oleh mereka.
Peningkatan investasi yang diikuti juga dengan masuknya TKA asal Cina secara besar-besaran tentu akan mengurangi kesempatan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah terlalu memberikan kemudahan kepada TKA Cina karena terikat perjanjian timbal balik terkait adanya investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Kedatangan investasi dari Cina seperti yang terjadi di negara lain akan berpotensi mengalami kerugian dalam dua hal, yaitu keamanan aset negara dan mengancam tenaga kerja. Lemahnya kondisi di Indonesia terkait dengan diplomasi politik ekonomi internasional memiliki akar yang dalam dan tidak semata-mata karena metode atau pengelolaan diplomasi yang tidak mencerminkan kepentingan nasional, tetapi juga terkait dengan paradigma berpikir dan cara hidup bangsa yang belum menganut karakter nilai-nilai sesuai Pancasila dan konstitusi untuk kembali ke kedaulatan rakyat.